Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan bertugas menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sedangkan dalam pasal 9 dinyatakan bahwa Menteri sebagai pengguna anggaran atau barang bertugas menyusun laporan keuangan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Untuk menyusun laporan keuangan tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 2 dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Di samping itu, penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga menjadi dasar perlunya sistem akuntansi pemerintah pusat. PMK pertama tentang SAPP diterbitkan pada tahun 2005, yaitu PMK nomor 59 tahun 2005 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pada PMK tersebut, SAPP terdiri dari sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi pusat. PMK tersebut menggunakan basis kas menuju akrual atau CTA. Karena belum menampung pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai entitas pelaporan Bendahara Umum Negara untuk menyusun laporan keuangan, maka PMK nomor 59 tahun 2005 dicabut dan diganti dengan PMK nomor 171 tahun 2007. Dengan PMK ini, SAPP terdiri dari SAI dan SABUN. PMK ini juga masih berbasis kas menuju akrual. Dalam rangka perubahan ruang lingkup SABUN, PMK 171 tahun 2007 diubah dengan PMK 233 tahun 2011. PMK ini juga masih berbasis kas menuju akrual. Dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, diterbitkan PMK 213 tahun 2013. PMK ini sudah berbasis akrual sekaligus mencabut PMK basis kas menuju akrual sebelumnya. Dalam rangka penyempurnaan mekanisme pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, maka PMK 213 tahun 2013 diubah dengan PMK 215 tahun 2016. Pengertian SAPP. SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, yaitu urutan kegiatan atau transaksi, penyelenggara, yaitu petugas dan penanggung jawab penyusun laporan keuangan, baik peralatan, baik software maupun hardware, dan elemen lain seperti bagan akun standar, yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Mulai dari pengumpulan dokumen sumber, pencatatan, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan. SAPP diselenggarakan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari 7 laporan keuangan utama. Selain itu, agar memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, SAPP dikembangkan berdasarkan ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada pemerintah pusat dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan atau urusan bersama yang dananya bersumber dari APBN, serta pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara atau BUN. SAPP tidak berlaku untuk BUMN, BUMD, serta Pemda yang sumber dananya dari APBD. Tujuan SAPP adalah sebagai berikut: menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum.
menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. SAPP dibangun dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Basis akuntansi. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. Namun demikian, untuk akuntansi atas anggaran dapat dilaksanakan secara single entry atau pembukuan tunggal. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. Bagan akun standar. SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Standar akuntansi pemerintahan. SAPP mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan atau SAP dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah pusat.